Jika Tom Lembong bersalah, mengapa proyek kereta cepat dan Telkom GoTo tak diproses hukum? Apakah Tom Lembong korupsi? Atau justru sistem hukum kita yang kehilangan akal sehat? Dalam video ini, kami mengupas tuntas kasus hukum Tom Lembong yang dihukum 4,5 tahun karena persetujuan impor gula oleh BUMN, yang dianggap merugikan negara hanya karena pihak swasta dapat untung. Lalu bagaimana dengan proyek kereta cepat, proyek BBM, listrik, pupuk subsidi, hingga kerja sama Telkom dengan GoTo? Bukankah semuanya juga melibatkan swasta dan untungkan mereka? Video ini tidak hanya membedah hukum dengan kacamata ilmiah dan filosofis, tetapi juga menghadirkan pandangan tajam dari Anies Rashid Baswedan, dan menyerukan rakyat untuk bangkit melalui gerakan rakyat. Saatnya kita sadar, hukum tak boleh tunduk pada kekuasaan, dan rakyat harus menjadi penjaga terakhir keadilan di negeri ini. Subscribe, like dan bagikan agar semakin banyak yang tahu kebenaran ini. Jika Tom Lembong bersalah, mengapa proyek kereta cepat dan Telkom GoTo tak diproses hukum? Di tengah gugatan besar rakyat terhadap korupsi sistemik, kita dihadapkan pada ironi hukum yang menyayat nurani. Tom Lembong, seorang teknokrat yang selama ini dikenal profesional, rasional, dan berdedikasi terhadap tata kelola ekonomi yang terbuka, dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Tuduhannya, memberi persetujuan atas penugasan impor gula oleh BUMN PT PPI, yang kemudian bekerja sama dengan pihak swasta, dan pihak swasta tersebut mendapatkan keuntungan yang oleh jaksa dianggap sebagai kerugian negara. Mari kita luruskan nalar dan mari kita uji akal sehat. Jika pertimbangan hakim dalam kasus ini menjadi standar hukum, maka hampir seluruh jajaran pemerintahan, kementerian, dan direksi BUMN berpotensi menjadi terdakwa. Karena dalam praktiknya, kerjasama antara BUMN dan swasta adalah hal yang lumrah, legal, bahkan seringkali dianjurkan demi efisiensi dan distribusi risiko. Dalam kaidah hukum keuangan negara, kerugian negara adalah hilangnya aset negara yang nyata dan pasti, bukan potensi atau dugaan. Jika sebuah kerjasama menghasilkan keuntungan untuk swasta, itu bukan serta-merta kerugian negara, selama tidak ada peraturan yang dilanggar dan tidak ada manipulasi anggaran. Lalu, mengapa keuntungan swasta dari kerjasama legal dijadikan dalih kriminalisasi? Bukankah BUMN selama ini selalu menjalin kerjasama bisnis dengan entitas swasta, dari skala kecil hingga raksasa? Apakah kita sudah lupa bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dibiayai oleh utang luar negeri, dan dikerjakan oleh konsorsium BUMN dengan Tiongkok, dan siapa yang paling diuntungkan dari proyek ini? Apakah kita tahu persis berapa keuntungan negara? Atau apakah ada kerugian negara dari cost overrun? Mengapa tidak ada pejabat yang diseret ke pengadilan? Apakah kita juga lupa bahwa dalam pengadaan BBM, negara menggunakan skema Pertamina, sebuah BUMN, yang bekerja sama dengan trader swasta internasional, dan margin keuntungan mereka mencapai jutaan dolar. Apakah itu juga dianggap merugikan negara? Mengapa dalam proyek listrik PLN, pengadaan gas, distribusi pupuk bersubsidi, hingga kerjasama Telkom dan GoTo, tidak ada pejabat yang dikriminalisasi karena adanya keuntungan pihak swasta? Kasus ini bukan hanya soal satu orang. Ini adalah sinyal kehancuran nalar hukum kita. Sebuah sistem hukum yang tidak berbasis asas kepastian dan keadilan, melainkan berbasis pada tafsir yang lentur sesuai arah angin kekuasaan. Tom Lembong dihukum bukan karena niat jahat, bukan karena korupsi uang negara, dan bukan karena memperkaya diri sendiri. Dia dihukum karena sebuah kebijakan yang, secara struktural, adalah kewenangan kolektif, dan dalam tradisi administrasi negara, merupakan bagian dari policy decision yang dilindungi oleh prinsip discretion. Lantas, bagaimana dengan mereka yang mengesahkan anggaran untuk proyek-proyek strategis nasional yang merugikan negara? Apakah mereka tidak termasuk dalam logika yang sama? Jika kita ikuti pertimbangan hukum ini secara lurus, maka seluruh menteri, dirjen, komisaris, bahkan presiden yang pernah menyetujui kerjasama BUMN dengan pihak swasta akan menyusul Tom Lembong ke penjara. Filsuf hukum Gustav Red Bro pernah berkata, hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Inilah yang sedang terjadi, hukum kehilangan moralnya, hukum kehilangan jiwanya, dan hanya menjadi instrumen balas dendam dan legitimasi kekuasaan. Kebudayaan hukum Indonesia yang semestinya menjunjung musyawarah, keadilan sosial, dan etika kekeluargaan, hari ini justru terbenam dalam lumpur formalisme yang manipulatif. Hukum tidak lagi menjadi jembatan antara rakyat dan keadilan, melainkan menjadi pagar berduri yang membatasi rakyat dari kebenaran. Apa yang dialami Tom Lembong adalah cermin retaknya hukum kita, sebuah politik penghukuman yang selektif, yang hanya diarahkan pada mereka yang dianggap berbeda pandangan atau tidak tunduk pada penguasa. Anies Rashid Baswedan dalam berbagai kesempatan telah menegaskan, hukum tidak boleh tunduk pada selera kekuasaan. Negara ini berdiri karena cita-cita keadilan, bukan karena nafsu kekuasaan. Dalam pidato lainnya,
ia menambahkan. Ketika hukum menjadi alat kekuasaan, maka rakyat akan kehilangan pegangan. Tapi ketika hukum ditegakkan dengan keadilan, maka bangsa ini akan berdiri kokoh di atas rasa percaya. Anies menyerukan pentingnya penataan kembali sistem hukum nasional, berdasarkan prinsip rule of law, bukan rule by law. Ia menolak dengan tegas praktik kriminalisasi kebijakan, apalagi jika dilakukan secara selektif, dan digunakan untuk membungkam tokoh-tokoh yang berseberangan secara politik. Hukum, menurutnya, harus menjadi rumah yang aman bagi rakyat, bukan menjadi senjata tajam yang diarahkan pada siapa yang tak sejalan dengan kekuasaan. Saatnya rakyat bergerak, bukan sekadar mengeluh. Hari ini, kita tidak bisa lagi berharap perubahan lahir dari elit yang sudah terlalu nyaman dengan sistem yang timpang. Perubahan hanya akan datang dari kekuatan rakyat yang sadar, bersatu, dan bergerak. Inilah saatnya kita bergabung dengan gerakan rakyat, sebuah kekuatan moral dan sosial untuk mengembalikan akal sehat, keadilan, dan etika dalam kehidupan berbangsa. Gerakan rakyat bukan sekadar barisan protes, tapi barisan yang memikul gagasan, membela nilai-nilai luhur, dan memperjuangkan hukum yang beradab. Gerakan yang tidak hanya melawan ketidakadilan, tapi juga membangun sistem baru yang lebih manusiawi. Mari bergabung, mari bergerak bersama, dari kampung ke kampus, dari pesantren ke pasar, dari petani ke dosen, dari buruh ke pengusaha kecil, kita semua bisa menjadi bagian dari arus perubahan rakyat yang tidak bisa dibendung. Seperti yang pernah dikatakan Anies, sejarah bangsa ini ditulis oleh mereka yang bergerak, bukan mereka yang mengeluh. Dan hari ini, bersama gerakan rakyat, sejarah menanti kita untuk menuliskan bab baru. Bab tentang keadilan yang ditegakkan rakyat. Bab tentang hukum yang kembali bermartabat. Bab tentang Indonesia yang kita impikan bersama. Salam gerakan rakyat, salam perubahan, salam keadilan sosial, bagi seluruh rakyat Indonesia.